Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat muslim, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Terkadang, sesuatu yang kita anggap sepele justru memiliki makna yang dalam dan bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Banyak orang yang mendapat hidayah setelah mengalami kejadian yang menyentuh hatinya, seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku berkenan mensubscribe channel ini, agar dakwah Islam semakin berkembang. Doni duduk di teras rumahnya yang sederhana. Rokok di tangannya sudah hampir habis, tetapi pikirannya masih melayang entah kemana. Sejenak, ia melirik ke dalam rumah. Di dalam, Rizka, istrinya, sedang sibuk menyiapkan makan malam. Wajahnya tetap teduh seperti biasa, meskipun Doni tahu betul bahwa selama ini ia sering mengabaikan wanita itu. Rizka adalah perempuan yang salehah, penuh kasih, dan selalu berusaha menjadi istri yang baik. Sejak mereka menikah 3 tahun lalu, ia tak pernah lalai dalam kewajibannya. Pagi-pagi ia bangun untuk sholat tahajud, lalu menyiapkan sarapan untuk Doni. Ia tak pernah mengeluh, meskipun Doni jarang memberi perhatian. Seringkali, Rizka mencoba mengajak suaminya untuk lebih dekat dengan agama, namun Doni selalu beralasan sibuk dengan pekerjaannya. Bagi Doni, pernikahan mereka terasa hambar. Ia menikahi Rizka bukan karena cinta yang menggebu-gebu, melainkan lebih karena dorongan orang tua. Saat itu, ibunya terus membujuk agar ia segera menikah dengan Rizka, anak dari sahabat keluarga mereka yang terkenal sebagai perempuan baik-baik. Awalnya, Doni setuju karena melihat Rizka sebagai sosok istri yang sempurna secara agama dan kepribadian. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Doni bukan pria yang buruk, tetapi ia mudah bosan. Rutinitas yang monoton bersama Rizka membuatnya sering mencari kesenangan di luar. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya, terutama Narto dan Darti, yang selalu mengajaknya bersenang-senang. Rizka tentu saja tahu kebiasaan suaminya, tetapi ia memilih diam dan bersabar. Malam itu, Rizka membawa makanan ke meja makan. "Mas, makan dulu," katanya dengan lembut. Doni hanya melirik sekilas. "Nanti aja, aku mau keluar bentar," jawabnya datar. Rizka menahan napas, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Mas sering banget pulang malam. Apa mas nggak capek?" tanyanya hati-hati. Doni menghela napas, merasa jengah. "Aku butuh refreshing, Riz. Jangan banyak tanya." Rizka menggigit bibirnya, mencoba tetap tersenyum. "Baik, mas. Aku tunggu di rumah." Tanpa berkata-kata lagi, Doni mengambil jaketnya dan pergi. Dalam hatinya, ia merasa sedikit bersalah, tetapi ia juga tidak ingin berubah. Ia hanya ingin menikmati hidup, tanpa banyak aturan dan batasan. Di luar, Narto dan Darti sudah menunggunya di sebuah kafe langganan mereka. Dua temannya itu selalu punya cara untuk membuat Doni merasa lebih hidup. Mereka mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, dari bisnis, mobil mewah, hingga wanita. "Don, kamu masih setia aja sama istrimu?" goda Darti sambil terkekeh. "Kapan nyobain sesuatu yang lebih seru?" Doni hanya tertawa kecil, tetapi dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan kesetiaannya sendiri. Di rumah, Rizka duduk sendirian di ruang makan. Makanan yang ia siapkan masih utuh. Ia menatap meja dengan mata berkaca-kaca, lalu berdoa dalam hati, berharap suatu hari Doni akan berubah. Doni semakin sering keluar rumah. Awalnya, ia hanya sekadar berkumpul dengan Narto dan Darti, namun lambat laun, mereka mulai membawanya ke tempat-tempat hiburan malam. Di salah satu kesempatan, Darti mengenalkan seorang wanita bernama Lina. Lina adalah perempuan yang penuh pesona. Gaya bicaranya lembut, senyumannya menggoda, dan cara ia menatap Doni seolah membuat pria manapun merasa istimewa. Dari pertemuan pertama, Lina langsung menunjukkan ketertarikannya pada Doni.
Mas Doni, kamu ini beda dari cowok-cowok lain. Aku suka cara kamu ngobrol, ucap Lina sambil memainkan gelas minumannya. Doni tertawa kecil. Ah, kamu bisa aja. Aku biasa aja kok. Namun, dalam hati Doni, ia merasa sesuatu yang berbeda. Selama ini, ia tak pernah mendapat perhatian seperti ini dari Rizka. Istrinya memang baik dan salehah, tetapi Rizka jarang memanjakannya dengan kata-kata manis atau pujian. Di sisi lain, Lina tahu bagaimana memainkan kata-kata untuk membuat pria merasa dihargai. Malam itu, Doni pulang lebih larut dari biasanya. Ia merasa bersalah, tetapi juga tak bisa mengabaikan perasaan senang yang muncul saat bersama Lina. Di rumah, Rizka sudah tertidur di ruang tamu. Sepertinya ia menunggu Doni pulang, tetapi akhirnya ketiduran karena kelelahan. Doni menatap wajah istrinya yang lelah dan penuh kasih. Untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Namun, kesenangan duniawi yang baru ia rasakan seolah menariknya semakin dalam ke dalam jurang godaan. Tanpa membangunkan Rizka, Doni masuk ke kamar dan bersiap tidur. Namun, pikirannya masih tertuju pada Lina. Ia tidak menyadari bahwa langkah pertamanya menuju pengkhianatan sudah dimulai. Hari demi hari, Doni semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Hubungannya dengan Lina berkembang semakin dalam. Awalnya hanya sekadar teman mengobrol, tetapi kini mereka semakin dekat. Lina pandai merayu, dan Doni menikmati setiap perhatiannya. Mas Doni, aku suka sama kamu, bisik Lina di suatu malam saat mereka bertemu di kafe. Doni menelan ludah. Ia tahu ini salah, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menolak. Tanpa ia sadari, ia telah terjerumus semakin dalam. Sementara itu, Rizka mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Doni semakin jarang pulang, bahkan saat di rumah, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Rizka mencoba berbicara dengan Doni, tetapi suaminya selalu menghindar. Mas, kenapa akhir-akhir ini jadi sering pulang malam? Tanya Rizka dengan nada lembut, berharap Doni mau berbicara jujur. Doni mendengus kesal. Aku capek kerja, Riz. Jangan banyak tanya. Rizka terdiam, hatinya mulai terluka. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam pernikahannya, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Yang ia bisa lakukan hanyalah berdoa. Di sisi lain, Doni semakin berani. Ia mulai menghabiskan malam bersama Lina tanpa merasa bersalah. Baginya, Rizka hanyalah bagian dari rumah, sementara Lina adalah kebebasan yang ia dambakan. Ia tidak menyadari bahwa kesalahannya ini akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Suatu malam, Rizka menemukan pesan mesra dari Lina di ponsel Doni. Tangannya gemetar saat membaca setiap kata yang tertera di layar. Hatinya hancur, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ketika Doni pulang, Rizka menyambutnya dengan senyuman, meski hatinya perih. Mas, kita perlu bicara. Doni mendengus, merasa lelah. Besok aja, Riz. Aku capek. Namun, Rizka tak menyerah. Ia menunjukkan layar ponsel Doni. Mas, ini apa? Siapa Lina? Doni terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Riz, aku bisa jelasin. Mas nggak perlu jelasin. Aku sudah tahu semuanya. Potong Rizka dengan suara bergetar. Aku hanya ingin tahu, apakah Mas masih mencintaiku? Atau aku hanya istri yang Mas nikahi karena kewajiban? Doni terdiam. Selama ini, ia tak pernah benar-benar mempertanyakan perasaannya pada Rizka. Namun, sekarang, melihat air mata istrinya, ada perasaan bersalah yang begitu besar menyelimutinya. Rizka menarik napas dalam. Aku nggak akan marah, Mas. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Doni menundukkan kepala. Aku salah, Riz. Aku hilaf. Air mata mengalir di pipi Rizka. Ia berusaha tersenyum. Kalau begitu, Mas pikirkan baik-baik. Apakah Mas mau bertahan di pernikahan ini, atau memilih jalan lain? Aku hanya ingin Mas jujur. Doni merasa dadanya sesak.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu takut kehilangan sesuatu yang berharga. Setelah malam itu, Doni mulai diliputi kegelisahan. Ia merasa kosong meski tetap pergi bersama teman-temannya. Lina yang dulu membuatnya bersemangat kini terasa hambar. Kata-kata Rizka terus terngiang di pikirannya. Ia mulai merenungi kesalahannya dan mendekati masjid, mencari ketenangan. Namun, perjalanan taubatnya tidak mudah. Godaan masih ada, dan ia harus berjuang untuk benar-benar berubah. Doni semakin sering mengunjungi masjid. Ia mulai belajar sholat tepat waktu, mendengarkan ceramah, dan membaca Al-Quran. Setiap ayat yang ia baca seakan menampar dirinya, mengingatkannya pada dosa-dosa yang telah ia lakukan. Perlahan, ia mulai merasakan ketenangan yang selama ini tak pernah ia temui dalam kesenangan duniawi. Namun, ia sadar bahwa taubatnya tidak akan berarti jika ia tidak memperbaiki hubungannya dengan Rizka. Suatu malam, setelah sholat Isya, Doni pulang lebih awal dan menemukan Rizka sedang duduk di ruang tamu, membaca Al-Quran. Hatinya terasa semakin berat melihat ketegaran istrinya. "Riz," panggilnya lirih. Rizka mengangkat wajahnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya, karena sudah lama Doni tak menyapanya dengan lembut. "Aku ingin bicara," lanjut Doni. Ia duduk di samping Rizka, menggenggam tangannya dengan erat. "Aku sadar aku sudah banyak salah. Aku sudah mengabaikanmu, menyakitimu, bahkan mengkhianatimu. Aku nggak pantas mendapatkan maaf darimu, tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik, seorang lelaki yang pantas untukmu." Rizka terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas. Aku selalu berdoa supaya Mas kembali ke jalan yang benar. Aku senang akhirnya doa-doaku terkabul." Doni menundukkan kepala. Air mata jatuh di pipinya. "Terima kasih, Riz. Aku janji, aku nggak akan mengecewakanmu lagi. Aku ingin kita membangun rumah tangga yang lebih baik, lebih mendekatkan diri pada Allah." Sejak malam itu, Doni benar-benar berubah. Ia meninggalkan lingkungannya yang buruk, menjauh dari Narto dan Darti, serta berusaha menjadi suami yang lebih perhatian. Ia membangun kembali cintanya dengan Rizka. Kali ini bukan karena paksaan atau kewajiban, tetapi karena ketulusan yang sejati. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Doni dan Rizka menjadi lebih harmonis. Mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih damai. Doni menyesal telah mengabaikan istrinya yang salehah, tetapi ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Di suatu pagi yang cerah, Doni dan Rizka berjalan bersama menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dalam hati, Doni bersyukur. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dalam kesenangan duniawi yang semu, tetapi dalam cinta dan keberkahan dari Allah.